Kita orang Indonesia punya beberapa makanan yang sangat enak dan terkenal di seluruh negeri, bahkan sampai ke dunia internasional. Contoh rendang atau gudeg. Memasaknya memerlukan waktu yang lama. Memasaknya memerlukan effort yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak bisa sering-sering membuatnya karena masaknya lama. Kita tidak bisa punya waktu, kita tidak bisa menunggui, kita kadang-kadang juga keburu capek untuk membuatnya, mendingan beli. Hari ini Dapur Bun Bun ingin mengajak teknik memasak lambat. Jadi Bunda bisa membuat makanan-makanan atau masakan-masakan yang dibuat dengan waktu lama tapi santai. Bisa ditinggal pergi belanja dulu, bisa ditinggal pengajian dulu, bahkan bisa rebahan dulu tanpa harus takut masakan kita gosong. Hari ini Dapur Bun Bun akan mereview slow cooker, yaitu alat untuk memasak lambat. Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Hari ini saya akan mereview slow cooker, yaitu alat yang digunakan untuk teknik memasak lambat. Seperti namanya, slow cooker memasak lambat. Cara kerja slow cooker ini bekerjanya lebih lambat dengan suhu lebih rendah sehingga masakan lebih terjaga nutrisinya, bumbu lebih meresap dan bisa dilakukan dengan tidak tergesa-gesa. Sangat cocok untuk bunda yang sibuk, sangat cocok untuk bunda yang memiliki berbagai aktivitas tapi tetap ingin memasak enak. Saya tidak mengendorse satu merek, saya hanya kebetulan punya yang merek ini. Ini juga sebenarnya tidak beli. Pada saat saya beli blender, saya diberi hadiahnya satu slow cooker. Terakhir saya sering menggunakannya. Saya membelinya belasan tahun yang lalu, mungkin 15 tahun atau berapa saya lupa. Tapi ternyata alat ini sangat awet, ya. Slow cooker ini biasanya terdiri dari 4 bagian. Pertama adalah tutup seperti ini. Kedua adalah ini panci. Biasanya dibuat dari tembikar atau dari tanah atau dari keramik. Karena disinilah perbedaannya dengan alat-alat lain, panasnya akan menjadi merata dan mengikat suhu panas. Kemudian ada panci luar dan ada knob di luarnya yang mengatur apakah itu mau high atau mau low. Beberapa kegunaan dari slow cooker ini, pertama adalah memasak lebih empuk tanpa takut kehilangan rasa dan nutrisi. Karena mangkok ini menjebak panas, mengatur panas dalam waktu yang lama, sehingga bahan masakan seperti daging yang sangat alot, yang sangat keras, itu akan takluk ketika dimasak dengan slow cooker. Kedua, mengapa masak dengan slow cooker kita tidak perlu takut kehilangan nutrisi? Karena makanan yang dimasak masuk dalam ruang tertutup dalam jangka waktu yang lama, dalam suhu yang rendah, sehingga gizi dari bahan makanan itu akan terjaga, ya, karena ada di dalam kondisi tertutup dengan suhu yang rendah. Ketiga, kenapa saya merekomendasikan slow cooker ini? Jadi ketika kita memasak dengan slow cooker, kita tidak perlu khawatir makanan yang kita masak gosong. Ada beberapa masakan yang harus kita tunggu gitu kan, harus nggak boleh ditinggal sedikit udah gosong. Nah kalau slow cooker ini ditinggal dalam kurun waktu 5, 3 atau 7 jam sekalipun tidak akan gosong. Dan kalau kita merebus sesuatu juga tidak akan berkurang banyak. Paling berkurangnya airnya hanya setengah senti. Keempat, slow cooker ini membantu untuk menyiapkan empasi di rumah. Jadi yang punya bayi memasak dengan slow cooker ini sangat cocok karena makanan akan lebih lembut, akan tetap hangat, gizi terjaga, rasa juga terjaga. Bun, cara kerja dari slow cooker ini adalah menjebak panas
sehingga makanan yang disimpan di sini akan empuk dengan sempurna dan tetap aman dibiarkan 3 sampai 12 jam. Ketika kita memasaknya, kita cukup memasukkan bahan-bahannya, kita masukkan airnya, kita masukkan garam saja lebih dulu. Nanti kalau sudah mau dikonsumsi, sudah matang, baru masukkan bumbu-bumbu lain. Dan kalau memang memerlukan santan, nanti santannya di terakhir-terakhirnya saja. Pada saat pengempukan, pada saat pematangan, biarkan dulu direbus dengan air. Jenis slow cooker ada 2, ada yang otomatis, ada yang manual. Dua-duanya direkomendasikan. Hanya saja untuk manual tentu saja akan lebih praktis karena kita tidak harus bolak-balik mengecek makanan. Biasanya slow cooker ini panci luarnya menggunakan logam dan panci dalamnya menggunakan keramik. Serta tutup yang digunakan adalah tutup dari kaca. Sehingga kita sebenarnya walaupun kita tidak ingin atau tidak setiap saat harus memeriksanya, kita bisa melihat kondisi dari masakan yang kita sedang matangkan. Jadi Bun, keuntungan menggunakan slow cooker ini, kita bisa memasak tanpa perlu repot-repot menungguinya. Kita hanya memasukkannya, kemudian boleh meninggalkannya, karena slow cooker ini akan mematangkannya dengan tanpa rasa takut akan gosong, tanpa rasa khawatir kita kehilangan rasa dan nutrisinya. Jadi sangat menguntungkan buat ibu-ibu, sehingga ketika kita memasak dengan slow cooker, kita bisa melakukan aktivitas lain, bahkan juga kita bisa menonton drama Korea dengan santai, nggak perlu takut gosong, nggak perlu takut rasanya jadi nggak karuan, tetap enak dan tetap matang dengan sempurna. Kelemahan dari slow cooker ini tidak bisa digunakan untuk memasak yang cepat seperti menumis, menggoreng. Jadi slow cooker ini biasa atau hanya digunakan untuk memasak dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana tips memasak dengan menggunakan slow cooker? Pertama adalah ketika kita mau mulai masak, kita colokkan dulu ke colokannya, slow cookernya supaya sudah ada panas. Kemudian susun bahan makanan yang akan kita masak. Yang paling keras atau paling membutuhkan waktu lama untuk matang, taruh di bawah. Kemudian berurut susun sampai yang paling mudah empuk itu di atas. Baru kita berikan air 2/3 dari kapasitas slow cooker ini. Jangan terlalu penuh, karena kalau penuh nanti akan melimpah. Yang kedua Bun, jika ingin menggunakan bahan lain untuk mencampurnya, seperti misalnya susu atau santan, itu dimasukkannya belakangan. Pakai air dulu, baru setelah proses pematangan dicampurkan. Karena kalau dari awal, ada kemungkinan bahwa santan itu akan pecah dan tidak bersatu dengan cairan yang lain. Bun, tips yang ketiga, ketika ingin memberikan campuran frozen food atau mie dan lain sebagainya, sebaiknya bahan makanan itu ditawing dulu. Misalkan frozen food sebaiknya direbus dulu, mie juga direbus dulu dan dimasukkan ketika makanan di slow cooker ini sudah matang. Baru dicampurkan di ujung-ujung ketika kita mau memakan. Bun, bagaimana cara membersihkan slow cooker ini? Tentu saja ketika selesai masak, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencabut colokan dari mesin atau dari listrik. Oke, kemudian biarkan dulu slow cookernya dingin, karena ketika masak ininya sangat panas sekali ya. Jadi biarkan dingin, dicuci satu persatu ya. Ada sela-sela di mana makanan atau sisa masakan bisa menempel, maka kita harus bersihkan. Baru setelah bersih kita simpan untuk dapat digunakan kembali. Jika ada sisa makanan yang membandel, ini ada tips kedua ya Bun ya. Rendam dulu mangkoknya, biarkan beberapa menit, beri sedikit baking soda jika masih sulit untuk dibersihkan. Pastikan bahwa slow cooker ini bersih sampai ke sela-selanya, sehingga ketika kita mau menggunakannya sudah dalam keadaan bersih. Banyak ya Bun ya kegunaannya.
Sekarang saya ingin kasih tahu apa saja sih yang kira-kira bisa dimasak oleh slow cooker. Pertama adalah rendang. Kebayang bikin rendang sampai 8 jam. Dengan slow cooker ini 3 jam cukup. Dan santan bisa diiris. Kedua juga rawon. Rawon menggunakan daging, perlu waktu untuk mengempukkannya. Ketiga adalah gudeg. Gudeg juga sama, perlu waktu untuk menyelesaikannya. Maka slow cooker adalah jawabannya. Keempat, Bun, yang sering juga memerlukan waktu, kadang kesal kita membuatnya, adalah slow cooker ini bisa digunakan untuk membuat bubur kacang hijau. Kacang yang sedemikian keras takluk sama slow cooker. Kita bisa membuat garang asam, kita membuat sop buntut, kita juga bisa membuat makanan bayi. Di sini dicolokannya ada yang lower. Jadi kalau sudah matang, kita bisa kenopnya dipindahin ke lower. Jadi itu adalah beberapa masakan atau beberapa bahan makanan yang bisa diolah menggunakan slow cooker. Dengan tidak membuat Bunda repot, dengan tidak membuat Bunda tersita waktunya, Bunda akan tetap santai, makanannya bisa diperkirakan kapan akan dimakannya sehingga kita bisa mengatur waktunya. Mungkin ada yang bertanya, Bun, kira-kira apa saja sih merek slow cooker? Saya pikir banyak ya. Bunda tinggal datang aja ke tokonya. Ada yang mereknya Mas Pion, ada Miyako, ada Baby Sip, ada Siprus, dan harganya pun juga beragam. Jadi mulai harga yang 150.000 sampai 1 jutaan ada. Bunda tinggal memilih mana yang sesuai dengan kantong Bunda. Toh mereknya apapun juga ya, itu hanya masalah harga. Fungsinya tetap sama. Bahwa ini adalah alat yang membantu Bunda untuk memasak dengan lambat, untuk menaklukkan masakan-masakan yang harus diolah dalam waktu yang lama dengan lebih santai, dengan lebih tidak merepotkan. Daya listriknya juga beragam-beragam, Bun. Ada mulai dari 80 watt sampai 200 watt. Jadi Bunda bisa periksa mana yang kira-kira cocok dengan kondisi listrik di rumah Bunda, atau mana cocok yang dengan saku atau kantong atau harga yang Bunda bisa beli. Toh yang paling penting adalah bahwa ini memiliki fungsi yang sama. Bun, ada beberapa video yang saya lihatkan yang saya menggunakan slow cooker ini untuk memasak ya. Jadi kadang-kadang pada waktu sahur, saya sebelum tidur saya masukkan dulu bahannya, baru setelah waktunya sahur itu sudah matang dan saya tinggal memakannya. Demikian, Bun, review slow cooker hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Bunda terinspirasi. Saya mau nabung, mau beli slow cooker biar saya agak santai. Good ya. Bagaimanapun juga kita sebagai perempuan harus pintar mengatur waktu, mengatur budget supaya keluarga tetap tersaji makanan yang enak, waktu kita tidak tersisa, budget kita tidak terganggu. Jadi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.